Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa logam bisa berubah warna ketika dipanaskan? Bagaimana para ilmuwan dapat mengetahui suhu bintang hanya dari cahaya yang dipancarkannya, tanpa harus pergi ke sana? Dan sebenarnya, apa hubungan antara panas dan cahaya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, para ilmuwan mulai mempelajari sesuatu yang disebut dengan benda hitam. Dalam konteks teori ini, benda hitam bukan berarti berwarna hitam. Kata hitam di sini hanyalah istilah ilmiah, bukan warna objeknya secara langsung. Secara sederhana, benda hitam adalah objek ideal yang menyerap seluruh gelombang elektromagnetik atau cahaya yang jatuh ke permukaannya. Energi yang diserap tersebut kemudian dipancarkan kembali dalam bentuk radiasi termal, yang juga merupakan cahaya. Radiasi termal inilah yang disebut sebagai radiasi benda hitam. Hal penting lainnya adalah radiasi benda hitam tidak bergantung pada jenis material penyusunnya, tetapi bergantung sepenuhnya pada suhu objek tersebut. Walaupun benda hitam ideal hanya konsep teoritis dan tidak benar-benar ada di alam, tapi banyak objek nyata yang pola radiasinya mirip dengan benda hitam. Fenomena seperti logam yang berubah warna saat dipanaskan, lampu pijar yang memancarkan cahaya, serta radiasi dari permukaan bintang-bintang, semuanya dapat dijelaskan dengan baik menggunakan teori radiasi benda hitam. Bahkan, tubuh manusia juga dianggap sebagai benda hitam, karena memancarkan radiasi panas yang didominasi oleh inframerah, sesuai dengan suhu tubuh kita. Benda hitam memancarkan radiasi elektromagnetik dalam berbagai tingkat energi, mulai dari gelombang radio, inframerah, cahaya tampak, hingga sinar X. Secara teori, semua tingkat energi radiasi selalu ada pada setiap suhu. Namun, pada suhu sehari-hari, radiasi berenergi sangat tinggi seperti sinar X, jumlahnya hampir nol. Penyebaran intensitas radiasi pada suatu suhu tertentu dijelaskan oleh persamaan Planck. Intinya, menurut Planck, semua jenis radiasi selalu ada di setiap suhu, tapi kekuatannya berbeda-beda. Karena itu, meskipun secara matematis terdapat radiasi berenergi tinggi pada suhu rendah, namun jumlahnya sangat kecil, tidak berbahaya, dan tidak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip radiasi benda hitam memungkinkan ilmuwan menentukan suhu permukaan bintang hanya dari cahaya yang dipancarkannya. Bintang merupakan contoh alami benda hitam, meskipun bukan benda hitam yang ideal secara teori. Warna bintang dapat dijelaskan melalui hukum pergeseran Wien, yang menyatakan bahwa pada suhu tertentu, benda hitam akan memancarkan spektrum cahaya yang intensitasnya lebih dominan dibanding spektrum jenis lain. Cahaya dominan inilah yang kita anggap sebagai warna dari bintang. Sebagai contoh, bintang berwarna merah memiliki suhu permukaan sekitar 2500 hingga 3500 Kelvin. Sedangkan bintang berwarna biru dapat mencapai suhu hingga 40.000 Kelvin. Lalu, bagaimana dengan bintang berwarna putih seperti matahari? Menariknya, meskipun matahari tampak putih, puncak radiasi yang dipancarkannya justru berada pada wilayah cahaya hijau. Namun, radiasi yang dominan pada cahaya hijau akan selalu menghasilkan cahaya lain seperti kuning, jingga, dan biru dengan intensitas yang hampir sama besarnya dengan cahaya hijau tadi. Campuran berbagai warna inilah yang akhirnya menghasilkan warna putih pada matahari. Berdasarkan ini pula, kita hampir tidak pernah mengamati bintang yang benar-benar berwarna hijau atau ungu secara alami. Hal ini karena pada suhu yang sesuai, spektrum cahaya bintang selalu bercampur dengan warna lain yang intensitasnya juga besar,
sehingga warna tersebut tidak tampak dominan bagi mata manusia. Salah satu pembahasan penting dalam teori benda hitam adalah masalah klasik yang dikenal sebagai ultraviolet catastrophe. Menurut teori klasik yang didasarkan pada persamaan Rayleigh Jeans, intensitas radiasi benda hitam meningkat seiring meningkatnya tingkat energi radiasi. Akibatnya, untuk radiasi berenergi sangat tinggi seperti ultraviolet dan sinar X, teori klasik memprediksi bahwa intensitas radiasi akan terus meningkat tanpa batas. Dengan kata lain, setiap benda panas seharusnya memancarkan energi yang sangat besar dalam bentuk radiasi berenergi tinggi. Suatu hal yang jelas bertentangan dengan kenyataan. Faktanya, tidak ada benda fisik yang mampu memancarkan energi tak terbatas. Hasil eksperimen justru menunjukkan bahwa intensitas radiasi untuk cahaya berenergi tinggi malah menurun. Jadi, radiasi berenergi tinggi seperti ultraviolet dan sinar X bisa saja dihasilkan, tapi jumlahnya sangat kecil. Ketidaksesuaian antara prediksi teori klasik dengan hasil eksperimen inilah yang dikenal sebagai ultraviolet catastrophe, yang menandai kegagalan fisika klasik dalam menjelaskan radiasi termal. Penyelesaian terhadap masalah ini dikemukakan oleh Max Planck pada tahun 1900. Planck mengusulkan bahwa energi cahaya tidak dipancarkan secara kontinu, melainkan dalam paket-paket kecil yang disebut kuanta. Melalui gagasan inilah, Planck berhasil menjelaskan spektrum radiasi termal secara tepat pada seluruh tingkat energi radiasi. Atas gagasan ini pula, Max Planck dianggap sebagai bapak mekanika kuantum, karena ide sederhananya tentang kuantitasi energi menjadi titik awal runtuhnya fisika klasik dan lahirnya cara pandang baru terhadap alam semesta. Namun pertanyaan baru pun muncul. Mengapa dari gagasan sederhana bahwa energi tidak bersifat kontinu bisa lahir mekanika kuantum? Sebuah teori yang hingga kini menjadi salah satu teori paling akurat dan berhasil dalam sejarah sains. Pertanyaan ini akan kita jawab di lain waktu.